Hi everyone, welcome to my channel again. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video aku sehingga video channel aku bisa lebih berkembang lagi dan aku bisa lebih bersemangat lagi. Thank you so much for your support selama ini. Dan jangan lupa dan don't to skip my video. And you can watching my video with full ya. Aku harap sih kalian tonton video aku sampai dengan selesai sehingga aku bisa menerangkan dan kalian bisa dapat. You can get the information from my video with full. Okay. Aku harap sih tips-tips yang aku berikan sama kalian bisa berguna untuk kalian semua. That the video can make the influence for all the people to hit my video in my channel. Okay. Dan kali ini aku mau kasih tahu sama kalian kenapa sih ya banyak orang yang pengen kaya gitu kan. Tapi kali ini kayanya itu bukan kaya mendadak atau enggak kaya untuk pergi ke gua gitu untuk bersemedi. Bukan ya. Kaya di sini aku mau beritahu sama kalian tips-tips yang sangat menarik. Bukan kaya secara instan ya atau enggak kaya untuk pergi ke dukun dengan bertapa sepanjang waktu. Tidak zamannya lagi kan. Oke. Sekarang aku mau kasih sama kalian, kenapa sih ya? Pernah nggak sih lihat orang Tionghoa di Indonesia itu miskin? Harap sih nggak pernah ya kalian lihat itu ya. Nah, kenapa sih orang Tionghoa itu pada kaya dan tidak ada yang miskin? Tips-tips yang pertama itu adalah karena kebanyakan orang Tionghoa itu gemar menabung dan berinvestasi gitu loh. Nah, kenapa? Karena orang Tiongkok itu gemar sekali menabung dan berinvestasi. Kebanyakan dari mereka itu menginvestasikan uang dari pendapatan mereka, menyisihkan uang dari pendapatan setiap bulan 75-80% itu dengan ditabung atau enggak ditabung di deposito. Kenapa? Karena dengan menabung di deposito, mereka akan mendapatkan bunga dari uang tabungan mereka. Gitu loh. Bukan, mereka tuh memang wajib ya menurut aku ya. Kayaknya mereka tuh punya kebiasaan gini loh, ibarat kata kalau mereka nggak menabung nggak aman, nggak enak gitu ya, karena udah terbiasa gitu loh. Kebiasaan ability mereka lah yang mereka bawakan setiap per orangnya gitu, setiap per keluarganya, per setiap individunya untuk selalu menabung dan menabung di deposito atau enggak berinvestasi di deposito gitu ya. Menurut aku sih investasi itu nggak harus mahal-mahal sih, seperti menabung di deposito saran kita. Kalau aku sih lebih suka sih di deposito ya. Kenapa? Meskipun ya uangnya kita selainnya menurut aku ini di deposito itu sangat banyak manfaatnya loh. Karena selain uang kita itu aman untuk ditabung setiap bulannya, kita akan mendapatkan bunga setiap bulannya dan itu bisa dipakai loh untuk beli cabai, kan bawang, untuk kehidupan sehari-hari gitu. Nampak sekali lah aku emak-emak nantinya akan beli cabai langsung. Oke, yang kedua, mereka itu tidak suka mempertunjukkan kelebihan harta lewat penampilan gitu loh. Pernah nggak sih ya lihat orang itu pakai pakaian itu berlebihan atau nggak pakai emas berapa gitu, berapa gram, berapa karat, berlian gitu, oh my god gitu ya kan. Kalau mereka sih lebih suka untuk berpenampilan sederhana gitu. Kenapa? Karena mereka takut untuk beli, menghambur-hamburkan uangnya untuk bajak-bajak yang tidak penting gitu, tidak terlalu penting bagi mereka gitu loh. Mereka lebih suka berpenampilan ketika hari-hari tertentu seperti hari raya, seperti jumpa dengan keluarga atau nggak bertemu dengan besan gitu kan, cilusan. Nah, jadi mereka itu akan memperhitungkan bajak-bajak yang harus mereka keluarkan tuh hal yang tidak penting atau yang penting gitu. Mereka kan terlalu pelit untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak berguna gitu. Kalau aku setuju ya. Karena kenapa? Untuk membeli baju saja sudah berapa harganya gitu kan. Padahal itu tidak terlalu penting untuk dipakai setiap harinya gitu kan. Nah, kemudian mereka tuh karena mereka rajin menabung, mereka itu bisa beli barang itu secara kontan. Mereka itu nggak suka kredit, tahu nggak? Mereka tuh lebih suka
membelikan uangnya itu lewat kontan daripada kredit gitu, karena mereka sadar kalau kredit itu justru memberatkan mereka setiap bulannya nanti gitu ya. Tabungannya itu mereka gunakan untuk beli barang-barang yang kontan, mereka tuh nggak suka kredit gitu ya. Wajar aja sih kalau dengan kredit kita bisa kan dibebankan dengan uang bunganya setiap bulan gitu loh. Kalau kita beli kontan ya sudah habis 1 bulan itu sekian. Kalau kita beli kredit ya setiap bulannya itu akan terkuras uang kita, dan kita nggak akan bisa mempergunakan budget kita setiap bulannya. Itu kenapa, dan wajar saja mereka bisa kaya gitu loh. Kemudian yang keempat, mereka itu lebih suka masak sendiri daripada beli makanan siap saji gitu ya. Mereka kenapa? Ya iyalah jelas ya kan, orang Tiongkok kenapa mereka kaya? Karena mereka suka memproduksi masakan sendiri daripada membeli. Ya mereka terapkan itu ya, masak itu hemat. Ya iya jelas hemat. Aturan bajaknya hanya 15.000 per hari. Kalau kita beli bisa saja jadi 30.000 setiap hari. Dan itu kenapa mereka bisa kaya, bukan karena mereka rajin ke dukun gitu loh men. Itu loh guys. Nah, jadi menurut aku sih wajar, karena hemat adalah pangkal kaya gitu ya. Kaya. Jadi menurut aku sih wajar untuk kita tiru. Tergantung kita sendiri. Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Dan itu alasannya kenapa orang Tiongkok itu cepat kaya dan rata-rata sukses. Kemudian ya, mereka itu bekerja keras dengan semangat yang tinggi. Kalian tahu nggak sih, orang Tiongkok itu suka sekali dengan lembur. Kalau kita suruh lembur males ya kan, capek ya kan, malas pada menghindar. Kalau mereka ya nggak usah dulu aku. Kalau mereka itu lebih suka cari-cari lembur. Kenapa? Ya sambilan lah ya kan, nambah-nambah uang pemasukan tiap bulannya. Aturan gajinya hanya 3 juta atau enggak 3,5 juta menjadi 4 juta gitu. Karena kenapa? Karena mereka cari uang tambahan dari situ juga, dari lembur setiap harinya kalau bisa. Kalau aku sih dulunya suka banget lembur, nggak tahu ya, aku suka gitu. Kalau teman-teman aku pada menghindari, kalau aku welcome tuh lembur. Kenapa? Ya jarang-jarang loh kita bisa dapatkan lembur gitu kan. Kalau dapatkan lembur itu kayak rasanya dapat rezeki rasanya gitu kan. Kalau kita dapat lembur, uang itu bisa nambah loh tiap bulannya. Jadi kan rajin-rajin lembur. Karena kenapa, selagi masih muda kenapa tidak loh. Kemudian mereka itu rajin cari pekerjaan sambilan seperti ya jualan, ngajar les, atau enggak yang lain-lainnya bisa dilakukan untuk cari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang aturan tadi pekerjaannya tiap bulan itu bisa jadi tabungan, dan uang bulanannya itu bisa disimpan, dan pada akhirnya uang lesnya itu bisa untuk kebutuhan sehari-hari mereka ya. Nah kemudian mereka itu punya etos kerja yang sangat tinggi ya. Orang Tiongkok itu lebih banyak disukai oleh para bos-bosnya. Nah, kenapa? Ya iyalah jelas bos-bosnya suka, karena mereka punya pekerjaan yang sangat sempurna gitu. Mereka nggak suka mengerjakan sesuatu itu dengan nanti deh, besok deh gitu. Mereka lebih suka perfeksionis gitu. Pekerjaan itu harus selesai dengan sempurna. Ya iyalah, siapa sih yang nggak suka? Bos mana sih yang gak suka dengan pekerjaan yang sempurna gitu kan. Mereka itu sangat mencintai pekerjaan mereka, jadi mereka akan selesaikan pekerjaan mereka tepat waktu dan dengan sempurna gitu. Nah begitu pekerjaan diserahkan sama bos mereka, mereka itu tidak akan menunda pekerjaan mereka, karena mereka tahu besok akan ada lagi pekerjaan yang lain gitu. Mereka harus tuntaskan dengan cepat dan dengan sempurna, tidak salah-salahan gitu ya. Kemudian itu kenapa ya, kalau mereka siapkan pekerjaan mereka dengan sempurna, otomatis kan bosnya suka, dan mereka akan mendapatkan karir yang cemerlang, mendapatkan kenaikan jabatan gitu. Karena mereka tidak suka cari-cari muka. Di situ ada bos, di situ kerja. Kebanyakan gitu. Kalau mereka nggak, begitu disuruh mereka nggak cari muka, mereka tutup muka dan mereka kerjakan. Karena kenapa? Kualitas lebih penting daripada quality.
Kemudian mereka lebih mementingkan manfaat dan bukan gengsi semata gitu. Coba kamu datang ke rumah Tiongkok, nggak usah deh datang lihat itu orang Tiongkok di Indonesia gitu kan. Kebanyakan mereka itu lebih suka barang-barang yang punya tujuan, nilai gitu, nilai guna daripada hanya sekedar gengsi-gengsi. Kalau kita sih apa yang mereka beli kita beli, yang nggak selesai dibeli gitu kan. Dia punya kenapa nggak punya? Halo, ini zaman bukan tiru-tiruan, tapi zaman dimana kamu punya kebutuhan apa yang seharusnya kamu beli gitu kan. Itu kenapa mereka wajar, mereka itu sukses dan kaya gitu loh. Di sini aku tidak menyinggung sama sekali, tidak ya. Kita harus lebih menekan gengsi daripada untuk kebutuhan kita masing-masing, karena kalau kita susah bukan gengsi yang menyelamatkan, tapi uang tabungan yang kita punya gitu loh, gitu ya, bukan gengsi. Sekali lagi ya, kalau kalian beli, contohnya teman kalian beli ini, kalian beli itu, otomatis uang tabungan kalian bisa berkurang, padahal itu nggak penting-penting banget untuk kebutuhan kalian, dan kalian sendiri yang nangis dan gigit jari gitu loh. Yang mereka punya karena mereka punya kelebihan mungkin, atau enggak mereka butuh, memang saat itu mereka sangat membutuhkannya. Jadi menurut aku, hilangkan gengsi, coba untuk menabung dari sekarang ini gitu ya. Oke, itu aja sih. Jadi aku harap sih kalian bisa coba dan terapkan. Semoga kita bisa kaya dan sukses, karena hemat adalah pangkal kaya gitu ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendengarkan video aku. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terutama buat aku juga. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan selalu sehat agar kita bisa terapkan semua ini. Terima kasih banyak. Thank you so much. Don't forget to click subscribe dan like dan share video aku. Dan jangan lupa untuk watch my video next video again. See you, bye bye.